Baik, jumpa lagi dengan Bulia di sini. Kali ini Bulia akan memberikan materi bimbingan dan konseling yang berjudul Belajar Efektif di Rumah. Seperti kita ketahui, sudah mulai dari kemarin sekitar bulan Maret itu kita belajar di rumah semua ya, karena adanya pandemi COVID-19. Nah, tujuan dari layanan ini adalah siswa atau kalian bisa mengetahui cara-cara untuk belajar yang efektif di rumah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya tujuannya kalian dapat belajar dengan lebih efektif di rumah selama masa pandemi ini gitu, karena memang school from home atau belajar dari rumah ini dilaksanakan untuk mencegah penularan virus COVID-19 gitu ya. Jadi kita berupaya atau berusaha untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan adanya physical distancing gitu, karena adanya wabah virus COVID ini. Nah, bisa kalian bayangkan seandainya kita melaksanakan pembelajaran langsung di sekolah seperti biasanya, nah itu ditakutkan itu nanti penularan virus COVID-19 itu akan lebih cepat gitu ya. Jadi kita berjaga-jaga mengatasinya dengan school from home atau sekolah dari rumah. Kemudian siswa tetap belajar sesuai jadwal pelajaran yang sudah ditentukan dari sekolah. Jadi kalian, meskipun kalian belajar di rumah, bukan berarti terus kalian bangun bisa siang misalnya, atau ya nanti materi yang ada tidak dipelajari atau tugas yang diberikan juga tidak dikerjakan. Tidak seperti itu. Jadi kalian tetap belajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah diberikan oleh sekolah gitu. Semuanya udah tahu kan ya jadwal pelajarannya. Nah, diharapkan kalian mengikuti jadwal pelajaran tersebut. Kemudian, nah ini tadi ada materi dan tugas yang harus dipelajari dan dikerjakan untuk setiap harinya. Jadi sama dengan kalian belajar di sekolah setiap hari, hanya saat ini kita belajarnya dari jarak jauh. Jadi antara guru dan siswa tidak bertemu secara langsung. Kalian ada di rumah, kami dari sekolah, Bapak Ibu guru dari sekolah ataupun kadang juga dari rumah untuk menyiapkan materi dan tugas, kemudian mengoreksi tugas kalian dan sebagainya gitu ya. Jadi kalian tetap harus belajar dengan rutin sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga video conference secara berkala yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi suatu sekolah. Jadi seperti kondisi sekolah kita misalnya, sekolah kita ini kan termasuk heterogen ya, kemampuan siswanya beragam, berbeda-beda. Kemungkinan ada yang memiliki perangkat untuk belajar, gadget itu mungkin lengkap gitu ya, punya laptop, punya HP-nya juga mungkin speknya bagus, laptopnya speknya bagus. Tetapi tidak dipungkiri bahwa teman-teman kita beberapa juga ada yang kekurangan gitu. Jadi kami tidak bisa memaksakan untuk setiap hari, setiap jam pelajaran itu dilaksanakan video conference. Maka video conference dilakukan secara berkala seperti itu. Tujuannya ya untuk menghemat juga penggunaan kuota data, dan itu tadi ya, mengatasi keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh siswa. Tetapi bukan berarti dengan tidak rutinnya video conference, tidak seringnya kuantitas untuk video conference itu bukan berarti lalu kalian bisa seenaknya tidak belajar, bangun siang, terus melakukan hal-hal yang kesenangan kalian saja, misalnya game dan sebagainya gitu. Bukan berarti seperti itu. Kalian tetap harus mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Nah, jadi school from home ini atau sekolah dari rumah ini bukan liburan ya. Jadi kalian tetap bersekolah dari rumah. Selanjutnya, nah ini ada beberapa tips untuk agar cara kalian belajar di rumah itu lebih efektif gitu ya. Yang pertama adalah
belajar di waktu yang tepat. Nah, ini ada sebuah gambar, siapapun pasti punya waktu favorit untuk belajar. Ada 3 waktu terbaik untuk mulai belajar, yaitu jam 7 sampai 9 malam, 7 sampai 10 pagi, dan jam 3 sampai 5 pagi. Nah, silakan kalian pilih, kalian sesuaikan dengan kondisi diri kalian. Kira-kira kalian itu lebih bisa atau lebih cocok kalau belajar pagi, siang, atau malam gitu ya. Nah, meskipun memang itu tadi seperti yang tadi di awal disampaikan, kalian tetap belajar sesuai jadwal pelajaran dari sekolah. Bapak Ibu guru tetap memberikan materi dan tugas sesuai jadwal pelajaran tersebut. Nah, namun waktu kalian untuk belajar itu sebenarnya bisa lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibel di sini adalah kalian bisa menentukan gitu. Kalian waktu paling enak untuk belajar itu di jam mana gitu ya, pagi, siang, atau malam gitu. Kira-kira saat kalian sungguh-sungguh fresh, sungguh-sungguh bisa belajar dengan maksimal seperti itu. Nah, kemudian pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Itu tadi penjelasannya. Jadi, pahami waktu belajar yang tepat untuk kalian masing-masing. Kemudian, tips yang berikutnya, area belajar yang nyaman. Nah, di sini perlu sekali untuk kalian menata tempat kalian untuk belajar gitu. Area yang nyaman membuat lebih fokus dalam belajar gitu. Jadi kalian sebaiknya mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat kalian belajar. Siapkan ruangan atau tempat untuk belajar, dibersihkan dulu, dirapikan barang-barangnya, kemudian disiapkan alat tulisnya, buku paket, dan sebagainya gitu ya, supaya kalian bisa nyaman dan lebih fokus gitu. Nah, kenyamanan di sini kadang ada yang merasa nyaman itu kalau belajar sambil rebahan atau sambil tiduran. Nah, itu memang nyaman dan menyenangkan bagi sebagian orang ya. Tetapi apakah kalian yakin bisa memahami materi sambil rebahan atau sambil tidur-tiduran? Nah, ini ternyata juga bisa jadi salah satu hal untuk nanti membuat kalian merasa malas gitu. Jadi malas untuk gerak gitu ya, tiduran terus. Nah, jadi coba sesekali pada jam belajar kalian itu kalian usahakan kondisikan kalian duduk di kursi, kemudian menghadap meja dan bahan-bahan belajar kalian di situ gitu. Jadi kurangilah belajar sambil rebahannya gitu ya. Nah, jadi nyaman saja belum cukup gitu. Jadi selain nyaman ya kalian juga harus memastikan kalian bisa fokus dalam belajar. Oke, yang selanjutnya siapkan koneksi internet. Nah, ini adalah hal yang sangat penting karena pembelajaran jarak jauh kita ini yang paling utama itu adalah koneksi internet ya kan, karena kita memang dari jarak jauh ini sangat bisa dibilang ya sangat bergantung dengan koneksi internet gitu ya. Jadi bisa pilih provider internet yang bagus di area sekitar rumah kalian. Kemudian juga bisa hemat atau tentukan skala prioritas penggunaan data internet yang kalian miliki gitu ya. Jadi begini maksudnya, misalnya kalian ada yang hobi main game, nah game online gitu kan. Nah di sini boleh-boleh saja kalian bermain game online, silahkan. Tetapi jangan sampai nanti ketika kalian harus belajar, ketika kalian harus mengakses materi, tugas, bahkan mengumpulkannya ke Bapak Ibu guru, kalian beralasan tidak punya kuota atau tidak punya data internet. Karena apa? Karena mungkin kuotanya lebih kalian prioritaskan untuk main game. Nah ini tidak benar ya. Jadi tolong, meskipun kalian memang suka main game, boleh-boleh saja, tetapi kalian juga harus prioritaskan yang utama itu untuk belajar untuk sekolah kalian gitu ya. Karena sekali lagi seperti yang tadi disampaikan di awal, school from home atau belajar dari rumah ini bukan berarti kalian liburan, bukan berarti kalian libur lalu seenaknya mau main game terus-terusan. Nah bukan berarti seperti itu.
kalian tetap harus belajar, itu yang utama gitu ya. Selanjutnya, tetap aktif. Nah, tetap aktif di sini maksudnya adalah yang pertama, aktif bertanya kepada bapak atau ibu guru ataupun juga orang tua atau teman gitu ya. Misalnya kalian mengalami hambatan atau kesulitan memahami suatu materi atau suatu tugas gitu, silakan kalian aktif bertanya gitu. Seandainya kita kan saat ini belajarnya dari menggunakan portal Google Classroom ya. Seandainya kalian mengajukan pertanyaan di Google Classroom, kemudian Bapak Ibu guru responnya ternyata agak lama gitu, kalian bisa bertanya langsung lewat WA. Mungkin dari situ Bapak Ibu guru lebih cepat meresponnya. Jadi jangan sampai kalian kehabisan akal atau mudah menyerah gitu ya ketika kalian tidak bisa atau ketika kalian tidak memahami suatu hal. Kalian harus tetap aktif, proaktif bertanya kepada siapapun yang bisa ditanyai gitu. Kemudian yang selanjutnya juga tetap aktif untuk mencari referensi sumber belajar yang lain. Nah, Bapak Ibu guru sudah memberikan materi, sudah memberikan tugas, tetapi ada baiknya jika kalian juga aktif untuk mencari referensi-referensi sumber belajar yang lain berkaitan dengan materi yang diberikan gitu ya. Kan ini juga bisa melalui internet, Google. Nah, di situ kan apapun ada gitu. Ketika kalian mengalami kesulitan, jadi itu tadi ya. Yang pertama mungkin bertanya pada orang tua, bapak ibu guru, teman, tapi kalian juga bisa bertanya pada Google gitu. Karena biasanya banyak hal yang bisa dijawab oleh Google sih gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya aktif mengumpulkan tugas-tugas. Nah, ini juga penting sekali, belajar dari pengalaman 3 bulan pertama kita sekolah dari rumah. Saat itu cukup banyak anak yang tugasnya menumpuk, belum dikumpulkan sampai akhirnya ya mengalami kesulitan sendiri gitu. Sebenarnya masalahnya karena ketika tugas diberikan, mungkin dia tidak langsung mengerjakan, tetapi ditunda, nanti dulu. Ditunda, kemudian mungkin dia memilih untuk melakukan hal lain yang baginya lebih menyenangkan, yang baginya lebih enak gitu ya. Sampai akhirnya nanti muncul tugas-tugas yang baru dan akhirnya tugasnya menumpuk, lalu akhirnya kesulitan sendiri gitu dalam mengerjakan tugas. Jadi, saran dari Bulia sebaiknya yaitu tadi, tetap kalian belajarlah sesuai dengan jadwal pelajaran, tugas-tugasnya dikerjakan langsung. Jadi begitu kalian mendapat tugas, diusahakan langsung dikerjakan tanpa menunda, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya belajar kelompok dengan teman. Nah, ini bisa juga dilakukan, tapi tetap dari jarak jauh ya gitu. Maksudnya kalian tetap bisa menggunakan grup WA misalnya. Nah, ini kalian bisa belajar kelompok, saling tanya, saling mengajari, itu bisa sekali. Nah, jadi selalu cari solusi untuk mengatasi kesulitan dalam mempelajari materi yang diberikan. Itu kuncinya. Jadi ada 4 tips ya. 4 tips untuk kalian bisa belajar lebih efektif di masa pandemi COVID-19 ini gitu. Di masa kalian harus belajar di rumah gitu. Dan menurut Bulia semua itu kembali lagi ke kemauan dan niat diri kalian masing-masing, seperti itu. Ini ada untuk evaluasi diri, ada 3 pertanyaan. Silakan nanti kalian kerjakan di buku BK kalian, kemudian seperti biasa hasilnya nanti difoto, bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, ini pertanyaan yang pertama, kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk belajar? Nomor 2, di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar? Dan nomor 3, apa kendala kamu dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Oke, baik, itu saja materi dari Bulia. Dan ini evaluasi diri, harap segera dikerjakan. Selamat mengerjakan, tetap jaga kondisi kesehatan kalian, tetap di rumah,
Salam sehat, salam semangat, Tuhan memberkati. Amin.